Malam semuanya, saya bersama Hasan NRP 16 2020 017 akan mempresentasikan tugas besar milestone 3 disusun oleh kelompok F. Riset model bisnis untuk tugas besar globalisasi ini masih ditemukan masalah yang berkaitan dengan kesehatan mental manusia. Banyak manusia yang mengalami stres karena berbagai tekanan dan masalah yang dihadapi dalam hidupnya. Permasalahan yang dialami pun bermacam-macam, mulai dari tekanan di dunia kerja, tekanan dalam dunia pendidikan, masalah ekonomi maupun masalah ketidakharmonisan keluarga. Tetapi stres memiliki beberapa tingkat level, dan jika tingkatan level semakin tinggi, maka stres dapat berdampak kepada kesehatan mental manusia. Berdasarkan riset WHO, dalam skala global, 450.000 jiwa mengalami stres dan masalah mental. Penduduk Indonesia berdasarkan riset, 1 dari 10 orang mengalami stres. Untuk di Pulau Jawa, DKI, terutama di DKI Jakarta, 14% dari populasi 1.330 jiwa mengalami stres. Untuk di Jawa Tengah, 704.000 jiwa, 608.000 jiwa mengalami stres, 96.000 jiwa mengalami kegilaan. Oleh karena itu, kami bertujuan untuk membuat startup yang memiliki sebuah aplikasi yang dapat menyelesaikan masalah mental dan emosi. Untuk yang pertama, pengecekan tingkat stres. Yang kedua, pengecekan IQ, EQ, dan MBTI. Yang ketiga, pemberian tips pengurangan stres. Yang keempat, workout emosional dan mental. Yang terakhir, konsultasi dengan ahli psikologi dan psikiater. Selanjutnya, baik, untuk riset model bisnis, kami menggunakan model bisnis B2C, yaitu perusahaan akan melakukan penjualan pelayanan langsung kepada konsumen. Berikutnya. Untuk susunan organisasi pada Emmental Plus, Galang Setiayudana ditunjuk sebagai CEO-nya, dan kemudian Karissa Abiana sebagai CBO-nya, berarti dalam bisnis, dan kemudian Dea Halimatu Sadia merupakan CMO yang dalam marketing. Berikutnya, next. Usama Hasan sebagai si teknologinya, dan kemudian saya sebagai desainernya CDO. Oke. Target pelanggan kami adalah dari kalangan usia baik anak-anak hingga lansia yang memiliki tingkat stres yang level stres, yang berarti memiliki suatu masalah dalam emosional atau yang meningkatkan kesehatan emosional dan mental. Nah, dalam aplikasi ini kami menawarkan beberapa fitur tes, chat, konsultasi pada dokter psikiater dan psikologi atau sebagainya, kemudian workout dan diary. Dan kemudian fungsinya ini kami melakukan pengecekan tingkat level stres pengguna, kemudian berdasarkan hasilnya maka kami akan memberikan saran untuk melakukan konsultasi atau membaca post atau workout yang tersedia dalam aplikasi. Untuk lebih jelasnya di slide berikutnya, next. Dalam penyelesaian Emmental Plus untuk menyelesaikan suatu masalah kesehatan mental, kami membaginya menjadi 4 level, yaitu di mana pertama itu check up, pemeriksaan tingkat stres, IQ, EQ, dan MBTI. Kemudian level 2 solusi. Dari solusi ini kami menjelaskan permasalahan individu secara ilmiah dari hasil pemeriksaan yang telah diperiksa. Nah, dan kemudian kami memberikan tips dan trik sesuai masalah. Level ketiga kemudian workout. Dari solusi yang dihasilkan kami memberikan beberapa alternatif latihan yang sesuai dari permasalahan sehingga penyembuhannya jadi lebih efektif untuk meningkatkan dan menjaga kesehatan mentalnya juga. Kemudian level 4 yaitu konsultasi atau kami katakan ampuh. Misalkan kalau dari tahap 3 masih ada keluhan atau ada keinginan riset lebih lanjut, bisa konsultasi dengan para ahlinya, itu psikologi dan psikiater. Next.
Nah, dalam prototipe kami juga membentuknya dalam versi digital diagram. Nah, jadi rancangan, struktur, dan kebutuhan kami nanti akan dibentuk dalam suatu program yang akan dikerjakan oleh programmer yang akan diimplementasikan pada Android dan iOS. Selanjutnya, rencana pemasaran produk startup kami itu dapat melalui Facebook, YouTube, Twitter, dan Instagram. Untuk pendanaan startup kami, karena memerlukan pendanaan yang besar, maka dari itu kami akan melakukan pendanaan dengan menjalin kerjasama dengan beberapa investor yang peduli terhadap kesehatan mental pelanggan. Nama startup kami adalah Emotional Mental Health Plus atau disebut juga Mental Plus. Kami menamai startup dengan nama tersebut sesuai dengan bisnis yang akan kami rintis. Riset kompetitor. Kompetitor bisnis yang menyediakan fitur layanan konsultasi dengan psikologi atau psikiater saat ini adalah Halodoc 1% dan Halodoc. Berikut adalah tabel perbandingan fitur dari Mental Plus, yaitu bisnis startup kami, Halodoc 1% dan Halodoc. Bisa dilihat tanda checklist ini untuk ketersediaan fiturnya, sedangkan tanda silang ini untuk tidak ketersediaan fiturnya. Ya, selanjutnya. Fitur EM Plus. Fitur tes berupa kuis PG yang nanti akan dikerjakan oleh pengguna. Fitur ini kami buat untuk kerjasama antara tim kuis dan tim tenaga ahli. Fitur artikel atau post singkat. Ini dapat dibaca oleh pengguna sebagai referensi dan fitur ini juga dapat dibuat dengan kerjasama. Fitur ini juga dibuat dengan kerjasama antara tim artikel dan tim tenaga ahli. Yang ketiga, fitur chat dengan tenaga ahli psikologi atau psikiater. Dapat digunakan oleh pengguna setelah melaksanakan fitur tes dan melakukan pembayaran. Selanjutnya ada fitur workout. Di sini pengguna dapat memilih untuk melakukan meditasi, olahraga ringan maupun bermain game. Fitur ini dibuat dengan kerjasama antara tim desain dan tim tenaga ahli dari masing-masing fitur. Fitur diary di sini pengguna dapat mencatat perubahan mood mereka hari demi hari, menuliskan alasan mengapa mereka merasakan hal tersebut. Kemudian nanti akan ada laporan per minggunya dan jika moodnya menunjukkan kecenderungan memburuk dari waktu ke waktu, maka pengguna dapat melakukan fitur tes atau membaca artikel dan melakukan konsul dengan menghubungi tenaga ahli melalui chat setelah melakukan pembayaran. Berikut merupakan pemodelan bisnisnya. Dimulai dari login, nanti user diminta untuk melogin. Jika user sudah memiliki akun, jika user belum memiliki akun, maka user diminta untuk mendaftarkan akun baru. Setelah mendaftarkan akun, user diminta untuk login, dan ketika login sudah berhasil, akan menampilkan halaman utama. Di situ user diberikan pilihan untuk menampilkan fitur dan webinar. Jika user memilih menampilkan fitur, maka sistem akan memberikan menu artikel, tes, konsultasi, diary, dan workout. Setelah itu user akan diminta untuk memilih fitur dan selesai. Yang kedua, user setelah memilih artikel atau post, ketika user memilih fitur tes, sistem akan menampilkan pilihan tes. Ketika user memilih fitur konsultasi, user diminta untuk mengisi data diri dan keluhan. Lalu sistem akan mencari tenaga ahli sesuai dengan keluhan user. Si sistem akan mengirim data tenaga ahli. Jika user memilih fitur diary, sistem akan menampilkan berbagai emoticon.
Lalu fitur workout. Sistem akan menampilkan berbagai pilihan. Ada 2 pilihan, yaitu real life training dan artificial training. Lalu fitur webinar. User akan memilih webinar gratis atau berbayar. Selanjutnya berikut ini model bisnis Canvas. Pertama, ada key partner, para tenaga kesehatan dan YouTuber. Lalu key activities-nya membayar tenaga ahli seperti psikolog, psikiater, ahli meditasi, programmer, desainer, dan olahragawan. Lalu memaksimalkan masing-masing fitur dengan merekomendasikan pilihan terbaik kepada pelanggan. Lalu key resource-nya, psikolog, psikiater, ahli meditasi, programmer, desainer, dan olahragawan. Yang kedua, data pendukung mengenai tingkat stres manusia. Value proposition-nya, IM Plus menyediakan fitur diary yang dapat membantu pengguna melihat perkembangan mereka dari hari ke hari. Lalu, kita juga menyediakan fitur workout yang dapat membantu pengguna untuk menghilangkan dan mengurangi stres mereka. Selain itu, aplikasi kami pun berbasis mobile apps, Android dan iOS. Untuk customer relationship, pelanggan mendapat diskon pada tanggal tertentu dan konsultasi pertama. Kedua, pelanggan bisa mendapat webinar gratis jika telah memenuhi syarat dan ketentuan webinar. Channel kami yaitu media sosial, webinar, Play Store, dan App Store. Customer segmen, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Lalu, cost strukturnya jasa para tenaga ahli terkait, gaji pegawai, proses pengembangan aplikasi, dan biaya marketing. Review streamnya, penjualan jasa konsultasi, meditasi, dan workout, lalu penyelenggaraan webinar. Analisis SWOT, pertama kekuatan, perusahaan kami berlokasi di tempat yang strategis. Perusahaan kami pun sangat memperhatikan layanan dan kebutuhan pelanggan. Ketiga, perusahaan kami sangat fleksibel dalam menangani setiap kasus maupun permintaan pelanggan. Kelemahannya, pertama, kurangnya informasi mengenai pelayanan kesehatan mental di masyarakat. Kedua, banyak masyarakat yang masih merasa malu dengan stigma diskriminasi seperti orang gila. Ketiga, biaya operasional yang tidak sedikit. Selanjutnya, peluang. Di zaman perkembangan teknologi yang sangat pesat, orang-orang mulai peduli pada kesehatan mental mereka. Kedua, belum ada persaingan yang ketat dalam sektor yang kami tekuni. Ketiga, sektor yang kami tekuni sedang mendapat perhatian dan mengalami kenaikan nilai dari berbagai kalangan masyarakat. Selanjutnya, ancaman. Pertama, kurangnya sumber daya manusia dapat mengakibatkan keterlambatan proses pengembangan dan pelayanan aplikasi. Kedua, minimnya referensi standar e-health nasional sehingga dapat menyebabkan ketidakefektifan dalam pelayanan kepada pengguna. Ketiga, belum adanya regulasi yang bersifat lebih teknis dari pemerintah yang menyebabkan kebingungan dan ketidakmerataan terhadap organisasi dan bisnis yang berada pada bidang e-health seperti perusahaan kami. Berikut adalah tampilan mock-up dari aplikasi kami. Presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.